Oke. Sudah ada catatannya sendiri. Oke, nah ini aku share lagi yang tadi. Oke, nah jadi ini berarti agenda yang kedua udah oke ya. Depan aja lah. Oke. Nah, lalu eh, oh ini diganti checkbox aja lah. Nomor lagi ini mah. Nah, kayak gini kan dia bisa jadiin checkbox nih. Anyway, Gimana? layout Notion di Bapak sama layout Notion di aku kayaknya beda ya? Oh gitu. Tapi Iya, dalamnya sih harusnya sama aja sih. kalau yang ke-share di aku cuman note aja, Pak. Tapi nggak ada kayak nggak ada kayak menu page untuk kayak Milo atau lain Oh sebagainya. iya, karena yang aku share baru itu. Nanti apa namanya secara bertahap aku akan share yang lain kalau prosesnya udah lebih lebih kebayang gitu ya. Tapi yang Ah, oke. meeting agenda ini ada kan? Ada semuanya. Oke. Ya, nanti akan Anyway, di-share juga yang lain. Nah, aku sambil sambil ngerapiin jadi biar biar kamu juga nggak overwhelm gitu kan. ya. Ini kok banyak banget apa sih gitu kan perintilan-perintilannya gitu kan. Jadi, Oke, oke, oke. nah, soalnya kan dengan adanya COVID ini mental health itu perlu gitu kan, biar nggak depresi. Wah, banyak sekali Pak yang anyway untuk counseling time-nya itu malah ngarahnya bukan ke hal yang lain pun termasuk personal privasi dan lain sebagainya termasuk COVID effect pun menjadi perbincangan hangat Hmm, di ini dan banyak menjadikan jadi para sensitif gitu agak sensitif iya sekali ya. orang-orang Karena ya itu pengen udah main wajar ya, pengen ya main, itu pengen udah wajar keluar. ya itu ya, begitulah. Oke. Nah, ini berarti Notion udah oke ya. Jadi mungkin satu yang kita tadi why all remote ya. Jadi ini aku bisa share. Nah, ini kan mana share-nya via our team ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Ini web kita kan ya. Yap, Nah, exact. ini web kita yang apa? Yang about Lovia. Jadi si GitLab itu bilangnya bahwa untuk menjadi all remote team, maka kita perlu sangat concern dengan proses dan dokumentasi gitu. Karena kalau onsite gitu ya, orang bisa ketemu dan kalau butuh sesuatu ya udah langsung nanya ketemu gitu ya. Cuman ternyata hal seperti itu juga kalau perusahaannya itu sudah perusahaan besar, walaupun mereka punya kantor, itu juga nggak bisa juga kayak gitu. Karena toh Nggak perusahaan kalau happy. udah besar kan mereka cabangnya Hmm. banyak tuh. Cabangnya ada 100 atau 200 se-Indonesia juga nggak bisa kan orang yang kepala cabang yang di Makassar misalnya langsung tanya sama yang di Surabaya atau gimana. So mau nggak mau mereka juga harus punya proses dan dokumentasi. Nah, jadi ternyata kalau di perusahaan yang all remote walaupun perusahaan kecil pun itu ya mau nggak mau dari awal tuh harus sudah punya dokumentasi. Nah, jadi salah satu prinsipnya itu dia harus memiliki handbook. Nah, ini handbook, website-nya udah disiapin. Uh, Sebagian besar dari handbook ini nanti akan publik gitu ya. Sebagian besarnya akan publik. Jadi orang bisa belajar dari situ, tapi sebagian kecil itu akan private juga. Gitu. Walaupun mungkin sebagian besar yang private itu bakal ada di Notion gitu ya. Karena kalau buat operasional itu di Notion, sedangkan kalau handbook ini lebih ke proses-proses yang sifatnya long term gitu ya. Proses-proses sifatnya long term yang bukan operasional gitu. Jadi contoh kayak target per kuartal gitu, itu menurutku lebih masuknya ke Notion karena dia kan berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau Yap. hal-hal yang kayak kultur, company values kayak gitu kan, terus Hmm. eh, Itu apa? Hah? Gimana?
Iya, kalau untuk kayak culture, terus Mm-mm. company value itu kita bisa bagikan dan untuk jadi underline untuk yang lainnya juga gitu untuk melihat ke kitanya Ya. kayak gimana. Jadi kayak cermin gitu kan bisa. Nah, jadi ini lebih ke panduan. Jadi yang di About Lovia itu lebih ke panduan yang sifatnya, kebuka nggak sih? Bentar. Kayaknya ketutup ya tadi ya. Oh, remote guide About Lovia. Nggak ada izinnya. Ini kebuka nggak sih share screen-ku? Lagi share Iya, screen nggak? yang Oh, About oke. Lovia, Iya. ya Soalnya kebuka biasanya kok. ada hijau-hijaunya, nggak muncul hijaunya. Nah, jadi yang sifatnya lebih banyak long term, tapi ini juga bisa diedit oleh semua team member dan requirement-nya adalah di prinsip ini maka semua proses semaksimal mungkin itu tertulis gitu. Jadi semua proses Hmm. tertulis, workflow-nya seperti apa, nah itu yang akan kita diskusikan dan kita perbaiki gitu ya dalam waktu-waktu mendatang secara bertahap. Nah, tapi contohnya di bagian collaboration tools, ini ada beberapa tool yang ya salah satu yang udah disiapin About Lovia ini gitu kan. Hmm. Semua bisa login dan loginnya juga diusahakan tuh sistemnya SSO. Jadi SSO itu login di Satukan Cinta, login di Lovia, login di About Lovia itu sama gitu ya. Username-nya itu, password-nya itu dan kalau diubah ya udah login semuanya juga berubah semua. Jadi nggak Oke. mencar-mencar harapannya kayak gitu. Ada Barlovia, terus ada, nah ini task list, ini harusnya diubah. Jadi ini kita bisa langsung ngedit gitu ya. Kita bisa langsung ngedit, nanti semua tim membernya bisa ikutan ngedit. Nah ini kan berarti task listnya kita udah nggak pakai Trello, pindah ke Notion gitu ya. Nah, jadi ada task list, jadi beberapa collaboration tools utama, itu intranet portal, terus email. Nah, Hmm. email itu nanti harusnya akan dapat email work@lovia at work.lovia.live ya. work.lovia.live ini masih belum ke-update. Terusnya ada lagi gitu ya. Nah, ini sekalian kalau pas baca panduannya terus ternyata ada yang kurang tepat ya udah sekalian diupdate gitu kan. Nah, Hmm. terus dokumen dokumen masih kita masih pakai Google Suite sebagian untuk dokumen-dokumen yang sifatnya ya kayak dokumen beneran gitu ya. Kayak surat Hmm. atau apa, terus Google Sheet juga masih dipakai, presentasi juga pakai Google Slide. Kalau bisa pakai Google Slide karena mungkin ada team member yang nggak punya MS Office atau kayak gitu. Toh kita biasanya nggak butuh yang ribet-ribet kayak gitu. Lebih Google Slides, Google Forms, untuk yang sifatnya benar-benar kayak dokumen. Nah, tapi kalau untuk yang project management itu kita pakainya yang Notion ini tadi, kayak gitu. Untuk orang teknis ada juga pakai GitLab sama GitHub. Tapi aku berusaha untuk biar kalau yang non teknis itu pakainya Notion aja. Sedangkan kalau yang orang teknis kadang dia akan pakai Notion, kadang dia pakai GitLab untuk software, terus kadang dia pakai GitHub untuk yang open source. Nah, sama ada collaboration tool lagi, Rocket Chat. Ini udah nyala sih sebenarnya, cuman aku belum sharing karena SSO-nya belum jadi. Kayak gitu. Jadi nanti kita akan pindah dari WhatsApp group ke chat punya kita sendiri. Ada aplikasi Oke. Android-nya, bisa dibuka juga di web atau di desktop. Wah, aplikasi Android-nya ada. Wah, Aplikasi Android-nya pengennya ada gitu ya. ya, aku pikir udah ada. Oke, dalam Sebenarnya sih proses udah, ya. sebenarnya udah ada ya. Sebenarnya udah ada aplikasi Android buat Rocket Chat gitu kan. Pakai apa namanya? Tapi nggak pakai server, istilahnya servernya masih hibrid gitu ya. Tapi udah ada. Mungkin di awal itu pakai aplikasi Android itu dulu yang dari Rocket Chat-nya langsung. Jadi Rocket Chat itu base-nya gitu, software yang bisa diinstal di server. Kita bisa langsung pakai. Udah aku coba sih di Androidku sendiri. Jadi
Mana nih? Nah, jadi kayak gini, ya kan? Via chat, gitu deh. Wait, kelihatan. Kayak gitu. Oh, Nah, kita bisa chat tapi ya itu belum ada siapa-siapa gitu ya di sini ya. Chatting sendirian. Nah, tapi bisa oke. kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, terus nanti juga ada workflow Camunda gitu ya. Jadi ini masih tools yang masih agak nanti, tapi aku sudah sedikit bereksperimen. Jadi ceritanya proses nanti akan diformalkan, gitu ya, didokumentasikan, diformalkan, digambar juga. Jadi memang nambah kerjaan sih, Ica. Nggak Nambah apa-apa. kerjaan, tapi jadinya lebih jelas gitu. Yang mana kita lemahnya gitu ya, yang mana udah bagus. Nah, kalau udah diformalkan, maka ada beberapa workflow yang akan bisa diotomatiskan. Jadi ada beberapa poin-poin gitu ya, task yang itu bisa di script atau bisa dikerjakan sama software, itu dikerjain sama software. Nanti kalau software-nya udah selesai, nanti dilempar lagi ke manusia untuk meng-approve. Jadi contoh misalnya yang aku kebayang penggunaan ini adalah workflow pada saat user itu sign up, itu kan sekarang itu masih pure otomatis gitu. Tapi ada nggak enaknya kalau pure otomatis itu. Jadi yang harusnya apa diblok atau nggak sesuai gitu ya. Nah itu jadi nggak ke apa namanya nggak ke handle gitu. Nah dengan adanya si workflow maka proses sign up sampai dia selesai itu harusnya ada gitu jelas dan mungkin ada bagian-bagian di tengah yang membutuhkan apa membutuhkan manusia gitu ya membutuhkan staff untuk memverifikasi dulu entah memverifikasi usernya atau identitasnya atau foto profil dan lain-lain maka itu bisa dihandle manusianya dia cuman misalnya yes atau no atau approve atau reject gitu ya. Habis itu setelah itu dilempar lagi ke sistem. Jadi sistem tetap melanjutkan. Gitu. Kalau dia misalnya di approve maka aktunya baru aktif terus baru tampil. Kalau dia reject misalnya maka si usernya akan dikirim email atau dikasih notifikasi tolong dilengkapi lagi karena ditolak atau apa kurang baik nanti manusianya akan si staffnya akan dapat approval lagi. Nah misalnya contohnya kayak gitu. Masih nanti. Oke, so nah itu ceritanya kenapa kita pakai All Remote dan beberapa tools yang bakalan kita pakai salah satunya si Notion tadi. Oke, itu selesai. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang All Remote-nya doang? Kalau untuk remote yang tadi Bapak jelaskan tentang collaboration tools, untuk ini saya cukup paham beberapa toolsnya udah pernah saya gunakan. Jadi ini insya Allah paling yang belum saya coba gunakan itu Rocket Chat dan Solufast. Solufast saya kan belum tahu itu apa di departemen kita itu Solufast itu baru kan, jadi saya belum tahu tentang Solufast itu apa. Paling nanti aja bisa di skip dan headset juga belum kita butuhkan gitu Pak. Jadi belum kita butuhkan karena masih pakai gunakan aplikasi lain. Jadi so far it's okay, udah clear semuanya. Oke. Oh ya waktu itu ada agenda yang sebelumnya yang tentang apa psikologi tes, tapi itu nanti akan dibahas lagi nanti. Tapi ini biar ini beres dulu. Jadi Benar-benar. diselipin. Oke, jadi remote oke ya. Ari nanya tentang Rocket Chat dan Solufast ya. Nah, jadi Rocket Chat dan Solufast ini basically Rocket Chat itu kayak WhatsApp aja sih. Basically kayak WhatsApp aja. Kita bisa bikin channel-channel di situ, bisa bikin grup, dan juga bisa direct message. Jadi pengennya ke depannya, awalnya si Rocket Chat ini hanya akan digunakan untuk internal doang, gitu ya. Internal doang, tim yang lagi ngerjain. Nah, lalu bila itu sudah jalan, maka bertahap juga akan si user itu, user yang login di Satu Kancunta,
yang selama ini pakai sistem chatnya sendiri gitu ya, maka sistem chatnya itu akan menggunakan sistem chat dari Slow Fast Chat ya, bisa dibilang dari Slow Fast Chat atau dari Rocket Chat, sehingga kalau dari sisi user mereka nggak akan terlalu merasakan itu karena toh mereka juga pakai app dari Miluf atau dari Satukan Cinta gitu kan. Nah tapi bagi staff gitu kan, si Slow Fast Chat ini akan menjadi satu aplikasi yang terintegrasi dari sisi proses komunikasi. Jadi mau tim member, kalau untuk sesama tim member maka di situ akan ada channel yang buat tim membernya. Misalnya untuk tim konseling, tim marketing, tim IT dan lain-lain segala macam. Nah itu ada channel-channelnya. Dan kalau buat member, ya karena membernya juga sebenarnya dia gabung di situ. Cuman kalau channel itu ya sama seperti Notion ini. Sebenarnya mungkin di Notionku ini kan banyak nih page-nya, tapi cuma sebagian doang yang dibuka. Nah, di Slow Fast Chat juga kan seperti itu atau di Lovia Chat. Jadi mungkin sebenarnya jumlah channelnya itu lebih banyak, tapi yang bisa diakses oleh setiap user itu ya tergantung hanya channel yang dia bisa akses doang. Jadi kalau misalnya orang marketing, ya dia bisa masuk ke channel marketing sama channel umum gitu ya, general kayak gitu. Sedangkan kalau buat customer, ya customer bahkan dia cuma bisa chatting ke coach-nya aja gitu. Ke coach-nya atau ke sesama member. Kayak gitu ceritanya. Jadi Solufast ini apa? Solufast ini rencananya jadi aku kepikirannya karena si sistem chat ini ternyata juga cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks dan bisa ada kemungkinan integrasi macam-macam. Akhirnya ya aku kepikiran bahwa si sistem chat ini akan menjadi salah satu produk juga gitu. Salah satu produk juga yang bisa dipasarkan ke perusahaan yang membutuhkan solusi untuk chatting internal perusahaan maupun chatting dengan customer. Gitu. Jadi contohnya kalau di websitenya Lovia ya, itu kan ada live chat nih. Jadi pas orang masuk ke web, dia bisa live chat nih. Nah, live chatnya itu bisa juga dihandle oleh Slow Fast Chat. Gitu. Jadi dari sisi staff, dia dia punya satu aplikasi yang memang itu gunanya buat chat aja gitu. Chat maupun ini ya, chat, voice chat sama video call ya. Jadi yang dimaksud chat itu chat, voice call sama video call, baik itu grup maupun one on one, baik itu sesama team member maupun sesama customer maupun sama yang belum customer. Kalau dia masih browsing di web itu kan belum jadi customer, tapi dia sudah bisa chatting sama kita. Nah itu harapannya itu dalam satu platform chat. Kenapa? Karena aku pikir itu sebenarnya kelihatan di yang bawah ini ya. Di bawah itu kan ada vision Lovia ini sebenarnya apa? Itu counseling based. Karena utamanya adalah counseling, maka secara IT infrastruktur chatnya ini harus kuat gitu. Benar banget Pak, banget. Saya tuh bener banget itu struktur chatnya itu benar-benar harus dibutuhkan banget gitu. Ya, jadi nggak scalable gitu kalau kita pakai WhatsApp untuk semua user dalam semua stage. Mungkin kalau cuma user yang berbayar silver doang gitu ya, oke masih pakai WhatsApp masih bisa. Tapi kalau semua dari mulai yang masih di web gitu ya, belum sign up, belum apa-apa gitu kan, terus habis Bener. itu masih sign up terus jadi member free, terus habis itu apa, dan semuanya itu dikumpulin di WhatsApp, wah ya itu nggak make sense gitu kan. Dan kita kan kesulitan untuk menyebarkan itu ke beberapa staff, kalaupun staffnya ada beberapa. Karena ya contohnya kalau website bisnis kan cuma bisa dihandle oleh satu orang aja kan. Satu orang plus bot gitu. Oke. Ceritanya. Ya. Jadi itu tujuan kita buat scalable. Jadi kita akan berusaha untuk menguatkan banget infrastruktur perchattingan ini. Gitu ya. Dan selain itu ada juga notifikasi otomatis ya.
dan proses via chat. Nah, jadi salah satunya pakai Rocket Chat atau Solufast Chat. Itu kan selama ini chat itu hanya dipakai oleh manusia aja gitu kan. Nah, nanti rencananya di chat itu pun juga ada workflow. Jadi contoh misalnya kayak apa namanya? Misalnya contoh kayak orang marketing, nanti akan ada bot yang kerjaannya tiap hari itu ngirimin analisis marketing harian. Terus tiap minggu akan ada bot yang dia tugasnya adalah posting tiap minggu analisis marketing mingguan dan seterusnya. Buat orang IT juga, buat yang konseling pun juga gitu. Jadi intinya akan ada bot di situ yang tugasnya adalah untuk mengassist tim-tim member yang manusia gitu ya, untuk yang tugasnya dan dia ikut-ikutan chatting di situ. Jadi begitu ada yang masuk, dia bisa klik. Nah, semacam itu. Harapannya kayak gitu. Yang jelas infrastrukturnya, maksudnya dari sisi software API Rocket Chat itu memungkinkan untuk dilakukan integrasi itu. Tinggal nanti gimana ke depannya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kok kita pengen menggunakan itu. Gitu. Any question? Ada sih Pak. Mungkin untuk next levelnya, ini salah satu case-nya aja ya mungkin. Nah, kayak kita kan udah mendelete kan cara login dari Facebook ya Pak, link ke Facebook itu kita udah putus kontrak kan, kita udah putus kontrak. Tapi real case-nya itu beberapa member itu mereka nggak tahu kalau mereka udah terputus dari Facebook. Jadi mereka belum teredukasi tentang gimana caranya untuk mengupdate bahwa mereka harus login melalui email gitu. Jadi kalau bisa dari kitanya itu ada kayak video tutorial untuk login dari email untuk terupdate-nya. Karena beberapa yang konseling ke saya itu mereka mengeluhkan loh, kok nggak ada notifikasi ke email saya ya tentang SC lagi. Biasanya itu ada kalau nggak ke Facebook. Saya edukasi aja praedukasi bahwa kami sudah putus kontrak dari Facebook dan silakan Bapak Ibu untuk login kembali menggunakan email. Gimana caranya? Gimana? Akhirnya saya share saya kayak share screen gitu buat mereka tutorial. Tapi umumnya itu mereka tuh awal-awal pasti marah-marah dulu gitu. Loh kok nggak ada notifikasi lagi? Atau loh kok nggak ada apa? Nah mungkin saya baru merasanya, oh iya dari kitanya belum ada praedukasi buat mereka bahwa kita udah putus kontrak dari Facebook dan mereka masih dan umumnya konsumen kita itu kan mereka dari Facebook gitu kan sebelumnya kan. Jadi mereka ngerasa mungkin perbedaannya gede banget gitu. Sedangkan yang saya coba analisis yang dia konsumen dari Facebook dan konsumen yang dia login dari email lebih terdidik yang dari email gitu. Dan kita gampang gitu untuk mengedukasinya. Tapi yang dari Facebook itu karena dengan kata-kata saja tidak cukup, butuh gambar, butuh foto, butuh lain sebagainya agar lebih memudahkan mereka gitu. Karena Facebook kan udah simple gitu. Nah ini mereka merasanya ribet padahal sama aja gitu. Nah untuk itunya paling kayaknya kita dibutuhkan untuk video gitu. Kayaknya video untuk yuk login dan nanti untuk Solufast Chat juga kayaknya kita perlu bikin video gimana untuk teks atau chat di Solufast Chat kayak gitu. Oke. Ya, jadi ini aku tambahin ke next action ya buat didiskusikan selanjutnya. Lalu untuk tadi Solufast Chat awalnya gitu ya saat migrasi ke Solufast Chat maka tidak terlalu ada perubahan UI ya. Even sih umumnya pada gitu awal-awal ada yang marah-marah nyangkanya akun dia di-delete sama kita gitu. Pas saya cek masih aktif dan saya bilang aktif kok Pak. Silahkan login kembali tapi dengan email. Pasti nanti notifikasinya muncul kembali kata. Terus aku share screen itu aja terus untungnya kan bisa di-record kan screen kita gitu tutorialnya gimana saya kirim. Terus mereka ya udah bisa, makasih. Udah nggak jadi marahnya yang awalnya di atasnya chat marah-marah atau di telepon marah-marah, terus nggak jadi aja marahnya gitu. Di situ saya ketawa ya, ketawanya oh iya mungkin ada beberapa orang yang belum menyadari sekarang karena sekarang COVID-19 yang mayoritasnya, almostnya semuanya ada di rumah, mereka mulai aware lagi kan nyari kegiatan chat dan apa gitu, dan mereka mulai mengupdate tentang aplikasi kita gitu. Oke. Ya, jadi
untuk yang tadi berarti mungkin nanti itu jadi tasnya Ica ya. untuk membuat itu, tapi nanti aku akan tampilin itu di halaman depan gitu ya sebelum login. Rencananya bakal ada tulisan gitu ya. Bagi ada yang dulu login Facebook, Nggak ada bisa. panduannya. Tutorial aja, langsung Wah, tutorial login kembali gitu aja tutorial. Jadi aku tinggal kasih link aja, bener Oh, kasih link aja jadi tinggal kalau ada yang komplain dulu ya, jadi tinggal kirim linknya suruh nonton sendiri gitu kan. kayak gitu aja. Oke, sip. Nah, ya sorry about that, masih agak nggak optimal gitu ya. Nah, tapi kalau untuk solo fast chat, setidaknya untuk awalnya itu aku nggak merencanakan ada perubahan UI. Jadi UI-nya tetap sama, cuman behind the scenes-nya diubah dulu. Nanti kalau itu sudah jalan lancar, baru nanti UI-nya akan ikut berubah agak belakang. Oke. Berarti kalau Oke. UI-nya masih ini berarti aman, Pak. Ya, jadi awalnya pindah belakangnya dulu, back end-nya dulu yang diganti, mesinnya dulu yang diganti, baru situnya. Oke, any question tentang remote atau yang sekitarnya sebelum masuk ke poin Perfect, selanjutnya? udah. Aman. Oke, nah yang selanjutnya itu ini policy lebih ke policy security ya, policy security. Jadi aku lihat di GitLab dan memang best practice di perusahaan itu ada policy tentang security. Jadi contohnya, bentar aku share lagi yang bagian remote guide-nya. Ini, nah security practices ya. Jadi ini masih awal, tapi lama-lama akan diusahakan untuk semakin bagus gitu ya. Karena ya selain data user kita banyak juga, terus kita nggak mau, kan banyak tuh berita-berita ada yang datanya kebobolan lah, bocor apa segala macam gitu kan. Dan kita nggak mau menunggu sampai udah besar dulu baru kebobolan kan. Itu malah parah. Jadi maksudnya adalah dari awal pun itu sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan yang bagus gitu kan. Keamanan yang bagus. Jadi kalaupun ada kecurian apa segala macam itu tidak intinya risikonya itu dibatasin. Nah, salah satunya jadi ada beberapa hal di sini dari seluruh aplikasinya, termasuk nanti juga akan ada training gitu ya. Jadi akan juga ada training untuk semua team member, harus ngikutin training tentang security itu. Ini masih nanti. Ada beberapa tools yang akan dipakai. Nah, tapi salah satunya adalah meminimalkan penggunaan email pribadi. Minimalkan penggunaan pribadi. Jadi semua team member itu akan dapat email work via live. Walaupun itu cuma sementara pun ya. Sementara pun dia mau kerja misalnya cuma 1 bulan, habis itu keluar, ya udah, berarti dia pakai email itu cuma sebulan, setelah itu setidaknya emailnya baik lagi ke kita. Sedikit mungkin data yang keluar masuk ke email pribadi. Iya, benar. Nah, setuju nggak? Itu kalau itu memang saya setuju banget karena dengan kita memisahkan antara pribadi dan kerjaan itu meningkatkan profesionalitas gitu Pak. Karena kalau misalkan kita pribadi ya contohnya seperti ketika kita saya jarang banget buka WA pribadi daripada buka WA yang profesional gitu maksudnya. Jadi makanya kita bisa fokus gitu Pak. Ketika saya fokus di WA profesional itu nggak ada chat pribadi dan email pun jadi kesortir gitu. Makanya kenapa saya memisahkan kalau ke Lovia itu menggunakan Outlook dan untuk pribadi itu menggunakan Gmail biasa gitu Kak. Karena saya pengennya terstruktur gitu di email itu enggak, saya susah nyarinya tapi ya tetap aja gitu. Kadang email di antara kita aja, kadang Bapak ke Gmail, atau kadang Kak Devi ke yang mana, atau ke yang mana. Jadi agak sedikit bingung juga ke sayanya gitu. Nah, cuman kalau sekarang udah ada setiap membernya kita udah punya email kerjaan, itu lebih terstruktur sih jadinya. Lebih fokus untuk culture management sama culture perusahaan pun jadinya lebih bisa terpantau gitu Pak kalau kata saya. Oke, bagus lah. Tapi memang itu jadinya akan ada hal-hal yang agak lebih repot gitu ya. Jadi karena ada beberapa
Tapi setidaknya kalau untuk urusan kerjaan, ya udah emailnya pasti akan ke situ. Jadi nggak akan dikirim ke email yang mana. Kita udah tahu, udah pasti emailnya yang itu, gitu, nggak akan yang lain. Tapi Oh, satu lagi, saya sih butuh Pak, karena ketika saya mengatakan saya punya email yang trusted gitu ya, yang terpercaya, yang saya dari Lovia gitu. Even jadi ketika saya mengcasting member calon kandidat member buat silver, yang misalkan saya pernah nggak bisa kontak dia karena dia cuman tidak mencantumkan nomor yang tepat gitu. Saya selalu minta tolong emailnya ke Aya. Kenapa? Karena yang memegang info satukan cinta itu kan Aya gitu kan. Karena nggak mungkin saya meng-email dengan email pribadi saya gitu kan Pak. Anissa, Adina yang kayak gitu. Nanti kan orang pun yang menerimanya, ini siapa? Ini orang siapa, nggak akan percaya gitu. Ini dari company mana. Tapi kalau misalnya kita punya email company, itu mudah banget gitu kita mengklarifikasi sesuatu ke yang member yang nggak ada punya member gitu. Itu diperlukan banget. Makanya kenapa saya selalu minta tolong Aya untuk meng-email, karena ya itu kalau saya mengirim email pribadi itu nggak percaya banget lah pasti saya pun karena psikologisnya gitu, kalau saya jadi member yang menerima email, siapa ini gitu, kamu siapa, bukan dari company. Tapi kalau kita mengatasnamakan company, itu mereka langsung ngeh, oh ini company mana gitu, kenapa sampai email saya, oh ini ternyata dari Google, atau enggak, oh ini dari mana gitu. Oke, sip. Nah, cuma jadinya masalahnya bakal ini ya, bukan masalah ya. Tapi nanti kamu perlu nginstal aplikasi berarti ya di iPad atau di Android, gitu kan? Tapi kalau di desktop ya seperti biasanya tinggal login aja di browser. Nah, kita pakai Yandex gitu ya. Nanti kalau udah aku setting, nanti akan aku kasih langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu terjadi, maka semua yang dulu pernah di-sharing file-file bla bla itu akan dicabut lagi. Tapi habis itu akan di-sharing ulang pakai email yang baru. Oke. It's okay. Dia akan dicabut dulu untuk di-sharing ulang. Oke, oh iya, ada pertanyaan dari saya Pak. Kalau Notion sama email company ini ada ini nggak, ada storage-nya nggak Pak? Ada apanya? Ada storage-nya nggak? Ada kalau yang ini, kalau Notion ada. Kalau email resmi company itu ada storage-nya juga nggak? Jadi saya kayak contohnya saya kalau ngirim di video gitu, jujur nih kayak saya kenapa bikin satu email lagi, karena ketika saya ngirim video pakai email pribadi, biasa Pak, storage-nya penuh dan harus bayar, dan itu kan agak sedikit kayak YouTube itu kan agak sedikit susah juga kan, kalaupun saya naikkan menjadi satu ini tetap terus, jadi akhirnya video dihapus sama saya gitu. Tapi kalau Notion sama email company itu udah ada storage, jadi saya nggak perlu hapus, tapi kirimnya ke sana gitu. Ada. Oke. Nah, jadi untuk pertama sebenarnya sih di email itu, di Yandex itu selain email juga ada storage. Nah, tapi aku nggak akan pakai storage yang buat punya Yandex gitu ya. Oke. Jadi storage kita itu paling pilihannya ada dua. Satu adalah di G Suite. Jadi nanti beberapa, ini pindahan dokumennya. Nah, jadi selama ini kan si storage Google Drive-nya pakai Google Drive personal yang di-sharing. Nah, itu akan dipindah ke storage-nya G Suite-nya solufast.com gitu ya. @solufast.com itu sama dengan @lovia.live. Nah, nanti baru dari storage-nya @solufast.com itu baru akan di-sharing ke team member. Jadi dengan cara seperti itu, yang akan kepake kuota Google Drive-nya adalah kuota Google Drive-nya dari solufast.com, bukan kuota Google Drive dari masing-masing member. Gitu sih ceritanya. Jadi itu solusi untuk storage. Lalu selain itu ada juga storage dari Notion. Storage dari Notion bisa dipakai. Ada 3 sih basically. Storage dari G Suite, lalu storage dari Notion, lalu ada storage di About Lovia Live. Kayak gitu. Jadi kalau About Lovia Live itu lebih mungkin storage untuk handbook kayak gitu ya, untuk panduan perusahaan, ya itu mah di sana, ya itu mah tinggal upload gambarnya atau apa.
Tapi kalau untuk yang paling banyak dipakai sih kayaknya storage dari G Suite ya. Kayak Iya, gitu. saya butuh storage itu untuk ya Bapak tahu kan kayak saya ngirim Ya. video atau file ya video sih yang agak beratnya gitu. Karena Hmm. saya menggunakannya yang resolusi 1080 gitu kan biar agak sedikit itu dan Ya. itu agak dan sekarang saya mau nyobain pakai kamera. Biasanya saya udah dibawain kamera kan. Wis, Tapi mantap. kualitasnya bagus nggak Pak? Tapi saya masih ya kameranya bukan kamera ini pakai Samsung sih, masih kamera Samsung sih. Cuman ya untuk memudahkan lah biar Aya sama Kak Devi nanti kalau ngedit nggak terlalu pecah gitu kasihan kalau menggunakan ini saya. Ya udah. Oke. Gitu. Jadi ini insya Allah nggak akan masalah dalam beberapa hari ke depan. Semoga kalau bisa segera ya. Ini akan aku kasih email yang baru sama yang storage-nya di invite lagi, gitu ya. Jadi karena ceritanya dokumen-dokumen yang kemarin harus dipindahin dulu ke slfast.com, baru habis itu baru di-share ke email kamu yang baru, gitu deh. Oke, jadi ini beres ya. Oke, any question sebelum masuk ke visi? Next, Pak. Oke, jadi visinya, nah ini kan kemarin banyak visi yang terlalu lebar. Jujur sih, yang sekarang ini pun juga masih terlalu lebar, gitu ya. Cuman mau nggak mau karena aku sudah memiliki beberapa komitmen dengan partner yang sudah aku janjikan gitu. Jadi ya udah ini tetap gitu kan. Tapi berdasarkan input yang aku terima dari calon investor, amin gitu ya. Maka basisnya itu sentralnya itu adalah di konseling. Basisnya sentralnya di konseling. Nah, cuman konseling di apanya? Nah, itu yang jadi produk offeringnya. Jadi yang sekarang Satukan Cinta atau MILUF itu untuk love and marriage counseling. Marriage counseling kan belum ada, tapi love udah. Tapi yang lebih penekanannya untuk ke depannya, karena ngomongin visi ya, kalau visi bukan yang kemarin, tapi yang ya 1 tahun ke depan, 3 tahun, 10 tahun. Tapi ini mungkin 1-3 tahun sih, belum kebayang kalau 10 tahun kayak apa. Nah, jadi penekanannya lebih bukan ke kontak jodohnya, tapi ke konseling cintanya. Ya. Nah, Saya setuju kalau itu. Nah, jadi masalah dia pada saat konseling itu dalam kondisi jomblo dan membutuhkan jodoh, oke, itu dihandle juga karena punya member single, gitu kan? Ya, setuju kalau itu Pak. Tapi kalau untuk yang area menjodohkan ya Pak ya, area menjodohkannya itu mostly atau almost itu umumnya itu pasar kita adalah justru yang pasca menikah gitu, yang dia udah bercerai dulu gitu. Karena pada dasarnya orang yang single itu mereka itu ketika dikasih konseling mereka bisa jalan sendiri gitu Pak. Mereka pede gitu jalan sendiri. Kalau yang single yang saya gitu ya. Member-member yang chat ke saya yang single ketika ditawarkan single itu mereka nggak mau, tapi ketika saya tawarkan ketika saya tawarkan karena mereka pede gitu bisa cari sendiri. Ketika saya tawarkan konseling yang trial gitu, mereka curhat. Tapi setelah dikasih advice atau setelah mengikuti konseling, mereka bisa jalan sendiri gitu. Dan jadi itu yang kata saya, jadi memang ternyata pasarnya kita kalau yang di single itu emang benar itu love-nya itu. Kalau untuk yang di SC-nya, Satukan Cintanya, almost itu member silver aja semuanya itu ya itu Pak. Member silver itu nggak ada yang single. Satu pun kalau dari indeks itu nggak ada Pak. Nggak ada. Nyangkut tuh nggak ada Pak. Makanya, karena ya itu dia permasalahan mereka kan banyak gitu. Jadi, dan kesibukan juga banyak gitu kan. Jadi, saya maklumi gitu. Berarti memang pasarnya itu memang seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi tapi kan baik yang member divorce itu kalau kita ngasih konseling dan membutuhkan pasangan, kan bisa jadi butuhnya dari pasangan yang single juga. Jadi itu tetap perlu ada gitu, tetap perlu ada. Gimana caranya kita bisa attract member baik yang member single maupun yang member yang divorce gitu ya.
Nah, mungkin secara revenue justru revenue-nya akan lebih banyak dari yang di force. Itu yang saya bayangkan gitu ya. Dari Iya, yang di kalau force dari ataupun atau yang lagi bermasalah kali ya, lagi bermasalah, lagi in trouble. Nah, itu oh itu banyak. akan itu kasusnya ya. beragam kalau itu. Ya seperti yang pernah utarakan di laporan dulu waktu kita Ya, masih di Bandung, itu banyak kok itu. Kasusnya karena beragam. kalau nggak ada masalah ya mereka nggak butuh kita gitu ceritanya. Nah, Benar, tapi Pak, ya. ini satu yang harapannya ini difokuskan dan kuat gitu ya, strong. Jadi per poin di sini itu dia nggak saling subsidi dalam jangka panjang, tapi per poinnya itu bisa berdiri sendiri sebenarnya. Jadi love and marriage Ah, counseling ini bisa berdiri sendiri, revenue-nya juga oke. bisa mendukung, cuman memang kebetulan dalam satu platform. Karena mungkin akan Oke. membutuhkan yang lainnya. Jadi selain love and marriage counseling, itu yang kedua itu career development atau saya menyebutnya love via jobs. Jadi Mm-mm. ini kan sebenarnya itu semuanya itu mak comblang gitu ya. Cuman beda beda yang apa yang dicomblangin. Beda konteks ya, Pak. Kalau Miluf kan dia mencomblangkan antara member gitu ya, yang single ataupun yang divorce. Nah, Kalau career ini development dia mencomblangkan antara job seeker dengan employer. Gitu. Makanya kita temennya. butuh punya database termasuk Lovia itu sendiri. Karena ini sebenarnya karena aku ngelihat dan nggak terlalu puas dengan uh, apa ya job posting site yang ada gitu kan. Hmm. Uh, jadi aku pikir uh, ini sepertinya potensial juga. Ini sepertinya potensial juga karena di situ tetap ada konseling, tetap ada konseling. Tapi kalaupun Bapak tahu Upwork tidak? kenapa? Upwork, iya Upwork Bapak kan tahu Upwork aku pakai juga kan. iya. Nah itu Pak, Upwork kalau kata saya sih review beberapa Hmm. aplikasi yang saya coba review, Hmm. yang levelnya masih nomor satu kata saya Upwork sih Ya, dari lainnya gitu. Tapi bahkan betul. mereka itu keren itu untuk Hmm. menseleksi employer itu kan butuh email gitu. Saya sih Hmm. dapatnya dari teman gitu. Cuman saya Hmm. ngelihat prosesnya di teman, apalagi di sini ada gitu kan salah satu teman, Hmm. saya lihat dia lagi ngapain. Oh dia Hmm. ternyata Upwork, dan pas di Upwork itu saya lihat wah keren manajemen ini ya, manajemen Hmm. develop career Hmm. developnya atau enggak HR-nya gitu, HR-nya atau Hmm. HR-nya itu mereka Hmm. konsisten dan benar-benar step by step, dan mereka tuh nggak mencari banyaknya tapi kualitas gitu, benar-benar Hmm. diseleksi sama mereka gitu kan, tunggu email Hmm. 1 hari dan saya lihat wah keren, dan itu kan mancanegara Hmm. gitu kan, Hmm. mancanegara di sini Ya. pelajar-pelajar gitu. Hmm. Bahkan pas ditanya, "Kamu mau nyoba?" "Enggak, makasih." "Enggak," saya Hmm. enggak makasih ya, saya Oh. saya enggak mau coba katanya. Cuman Oh. lihat teman-teman Oke. ada yang dia bete. Kenapa bete? Nggak tahu Hmm. kualifikasiku nggak diterima. Hah? Kok Hmm. lucu? Kenapa pas lihat? Oh, ternyata ada standar mereka kayak gitu. Hmm. Nah, Iya, iya. kalau misalkan andaikan Upwork itu bisa mengeluarkan handbooknya seperti GitLab gitu, kita bisa melihat Hmm. mengkaji gitu kayak gimana mereka gitu buat job Lovia jobnya ini. Hmm. Oke. Ya. Ini satu visi aja ya. Detailnya sih basically ada juga, ntar aku share sedikit detailnya tentang ini, tapi belum terlalu detail sih. Jadi yang Lovia Jobs, ya, jadi ya kita pengennya ini kebuka kan, yang aku tampilin sekarang. Di mana? Bentar. Maksudnya yang aku share screen sekarang kelihatan? Iya, kelihatan. Oke, jadi si Lovia Jobs dia orang bisa share employer, maksudnya employer bisa share job. Dan kita juga agregator. Jadi dari beberapa informasi lowongan pekerjaan yang publik itu juga kita tampilkan gitu, biar user bisa job seeker-nya gitu ya, biar job seeker-nya mau gabung sama kita bisa dapat informasi walaupun perusahaannya nggak posting di tempat kita. Kalaupun perusahaannya postingnya di tempat lain nggak apa-apa gitu, toh dia mau ngelamar di tempat lain nggak apa-apa, tapi si job seeker-nya jadinya terdaftar di aplikasi Kita. kita gitu kan. Jadi kalau misalnya dia Oke. nggak cocok atau nggak terima di sana, dia tetap jadi member kita untuk mendapatkan info lebih lanjut. Nah, Oke. terus nah kelebihannya lagi adalah ini rencananya
terintegrasi dengan applikan tracking system. Jadi di sistemnya kita akan ngasih plugin ke si perusahaan itu biar pluginnya itu terintegrasi dengan sistem HR-nya di perusahaan itu. Jadi kalau dia lagi butuh pekerjaan atau apa, atau lagi nge-hire karyawan, dia sudah pakai sistem internalnya dia sendiri, nah itu otomatis akan terposting di web maupun di aplikasi kita. Gitu. Jadi si perusahaannya nggak perlu buka terus habis itu posting lowongan kerjaan, terus ngisi deskripsi dan apa segala macam. Jadi udah aja itu jadi bagian workflow yang terintegrasi dengan si HR-nya dia. Pengennya seperti itu dan sesmooth mungkin. Sampai si orang itu masuk ke perusahaan, habis itu kalau misalnya orangnya keluar lagi nanti ditawarin. Basically se-smooth mungkin integrasinya dengan sistem internal dari perusahaan itu. Pengennya nantinya gitu. Ini masih berkhayal. Nggak apa-apa, Pak. Konsepnya bagus karena pada dasarnya itu kebanyakan apalagi untuk nanti isunya freelancing ya, Pak. Untuk freelancer itu kebanyakan kita sebagai sebagai misalkan si konsumennya untuk membutuhkan pegawai, kita kan butuh kepercayaan nih. Saya data saya nggak dibawa kabur dan saya nggak kerjaannya tuh nggak disepelein gitu, benar-benar dikerjain dengan sungguh-sungguh gitu. Gimana ya kan kalau kita mengmarketkan apalagi ATS ini gitu, itu kayaknya nilai plus gitu ATS ini apalagi. Ya, aku lihat sih dunia workforce itu kedepannya akan semakin dinamis, jadi nggak bisa mungkin rekrutasinya kayak model tradisional banget, yang rekrutasinya butuh waktu berbulan-bulan atau apa segala macem. Nah, dan juga skill juga berubah-ubah kan, jadi perusahaan butuh cepat dan skill-nya tepat gitu kan. Kalaupun ada turnover, ada karyawan yang keluar, dia juga bisa mendapatkan gantinya dengan segera gitu, nggak perlu nunggu. Bahkan Pak, untuk marketing Lovia Job ini, bahkan yang saya pernah terpikirkan, ada beberapa perusahaan jasa yang dia itu kayak perusahaan jasa job seeker juga gitu Pak, perusahaan yang mereka itu company yang menseleksi gitu. Jadi kayak cuman perusahaan jasanya, itu kan mereka kebanyakan kebingungan mencari kayak wadah LinkedIn udah, terus misalkan apa udah, tapi mereka tetap tidak menemukan calon-calon pekerja yang sesuai kriteria mereka gitu. Nah, misalkan bisa trusted dan kita bisa menjamin kualitas kita, itu kita bisa gitu, bisa presentasikan kan beberapa perusahaan itu gitu Pak. Kalau menurut saya, karena banyak teman saya, kan saya di psikologi, banyak teman saya yang kerja di seperti itu gitu, jasa kayak gitu kan gitu, dan kebanyakan mereka mengeluhkannya gitu, aku udah share di mana-mana tapi kok aku nggak dapet calon pekerja yang aku cari gitu, aku cari. Nah, kataku kenapa? Udah tahu dari aplikasi lah dapetnya orang-orang yang seperti ini gitu. Itu sih pengalaman. Iya, itu aku setuju banget dan emang itu permasalahan yang pengen kita selesaikan. Jadi dari sisi employer, dia merasa dia udah posting lowongan pekerjaan tapi dapatnya nggak sesuai. Mungkin yang apply banyak banget, 1.000 atau 5.000 orang, tapi dari sekian itu yang cocok cuma sedikit, cuma 5 orang, dan 5 orang itu pada saat dipanggil, dia malah keterima di perusahaan yang lebih bagus dan gajinya lebih tinggi. Gitu, yang terjadi malah seperti itu. Gitu. Jadi dan bagi si job seeker-nya juga ya kalau mereka yang diterima sih no problem. Tapi bagi mereka yang nggak diterima, mungkin mereka bingung. Oke, aku nggak diterima, gimana nih caranya biar diterima? Atau dia diterima tapi nggak sesuai gajinya. Wah, aku nggak mau gaji segini, aku mau gaji lebih bagus atau suasana kerja lebih bagus sama macam. Nah, di situ konselingnya. Jadi konselingnya baik dari sisi human maupun automated gitu ya. Kita ngasih solusi nih, misalnya disuruh ikut pengembangan diri lah, training atau apa yang lain, sehingga itu kan juga jadi revenue juga kalau kita menyediain training dari pihak lain, maka kita dapat komisi dari pihak lain, semacam itu sih. Keren Pak, ya benar. Apalagi kalau kita bisa ngasih review tentang CV mereka atau apa, ini ada kurang nih benar-benar. Oke. Ini satu poin aja lama banget ya. Terus konseling yang ketiga itu tentang edukasi. Nah, ini kebetulan kita memang sudah punya mitra gitu ya. Mitra namanya Mercy Smart Homeschooling. Jadi bagi orang tua maupun bagi anak SMP maupun yang SD ya,
lulus SD maupun lulus SMP. Jadi maksudnya mau SMP dan mau SMA bisa di situ. Dan ya sebelumnya kita juga sudah punya database walaupun belum partner gitu ya, database preschool. Jadi ya karena sudah ada jalinan kontrak dengan mitra, maka ya udah sekalian aja dijalankan juga untuk ini. Jadi konselingnya di sisi mana? Konselingnya mengkonseling orang tuanya atau juga anaknya. Jadi beberapa tes yang ya contohnya kayak kemarin yang kita mau kembangkan ya, kayak tes psikologi, tes personality, itu kan selain digunakan untuk love and marriage juga bisa digunakan untuk career development maupun untuk education gitu kan. Oh Dia beda, nanti kalau konteksnya oh ya. karir sama investasi, Hmm. kalau Bapak minta, ini berarti ini maksudnya ke job desk saya ya berarti ya Pak? Maksudnya nanti ke target kita dari saya gitu kan maksudnya? Terus yang tadi Itu partner itu apa maksudnya partner Bapak yang di kayak homeschooling itu dia nanti beratnya di konseling mananya Pak? Jadi maksudnya saya jadi tahu batasan gitu, oh ini bukan tugas saya, ini tugas dia, itu di mana Pak? Di kalau area sini di Kalau partner itu basically hanya sekedar menyediakan produk edukasinya. Jadi kan kita kan sebagai reseller atau sebagai marketing. Jadi tujuan kita ya. adalah gimana caranya user yang datang, misalnya itu homeschooling, dia akan daftar ke homeschooling itu. Nah, kalau dia akan daftar, maka ya udah namanya reseller ya kita dapat revenue dari situ. Nah, kita memberikan saran kepada user, misalnya dia butuh sekolah atau dia butuh tempat les nih, tempat kursus segala macam. Nah, itu yang kita kasih saran. Nah, partner-partner kita lah yang menyediakan jasanya. Jadi kalau dia mau, oh iya aku mau dong ikut di homeschooling ini atau aku mau dong ikut les musik di sini gitu kan. Ya udah daftarnya lewat kita. Lewat Oh, kita iya penjaga. soalnya kalau data-data sekolah sama data-data database atau data list tentang les-les saya kan nggak tahu, Pak. Oh Saya nggak iya, tahu itu nggak banget. ada. Tapi ini Kayaknya mungkin konseling, kalau untuk konseling yang mengasih rekomendasi itu kayaknya saya nggak bisa karena saya harus tahu dulu gitu kan yang media ya, partner kita siapa aja gitu. Tapi kalau untuk oke. konselingnya ada anak saya ini lebih bagusnya kemana, bakatnya kemana atau apa, itu mungkin saya Ya. bisa bantu. Ya, jadi ini aku belum mendetailkan ini nanti apa responsibility-nya seperti apa gitu ya. Tapi ini masih visi yang in progress. Jadi aku harapanku yang Love I Do-nya sendiri sudah jalan sekitar 2 minggu lagi. Ini lagi dikerjain artikelnya sama freelance. Tapi kalau dari sisi konselingnya mungkin belum, gitu ya. Dari konselingnya mungkin belum. Kalau sekarang kalau buat Andin sih, aku masih fokus di love and marriage counseling dulu, sama bantuin untuk internal perusahaan. Oke. Terus kalau masalah yang tadi tentang psikotes, jadi mungkin yang aku maksud dia itu sama dari sisi infrastruktur software yang dibutuhkan. Oke. Jadi butuh software untuk bisa melakukan scoring gitu ya. Tapi isinya Oh iya, beda iya. gitu ya. Benar. Jadi Butuh coding dari sayanya ya, Pak ya? Butuh coding dari sayanya ya? Karena saya nggak bisa bikin software-nya mah. Butuh coding sama interpretasinya ya? Iya, kayak gitu. Nah, itu kan nanti beda-beda untuk yang mana nih kuis-kuis yang buat love, buat marriage, buat career development, tes minat dan bakat dan lain-lain. Nah, termasuk kayak si homeschooling ini juga salah satu syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran atau PSB ya, itu adalah hasil tes minat dan bakat. Nah, itu kan sebenarnya hasil tes minat dan bakatnya itu bisa dilakukan secara online juga harapannya. Jadi bisa lebih cepat gitu. Oke, nah ini yang parenting education. Terus ini juga bisa menjadi kelanjutan dari MILUF gitu ya. Jadi MILUF pada saat dia udah menikah, habis itu setelah itu dia punya anak, anaknya mau masuk TK, nah ini nanti di sini masuk juga. Ada konselingnya di sana. Jadi lifespan development gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi dia aplikasinya itu benar-benar lifespan, benar period kayak gitu, semuanya di satu Lifespan. aplikasi. Oh, targetnya seperti itu marketingnya. Oke. Sekarang I Lifespan. got the point-nya gimana kayak gitu.
Iya, lifespan-nya nanti dari dia preschool gitu ya, udah ikut aplikasinya, sampai dia sekolahnya pun dikasih rekomendasi, kuliah dari dikasih rekomendasi, cari jodoh masa dikasih rekomendasi lagi. enggak dari masa pra pembentukan anak pun dia udah oh ini bapak ibunya dipertemukan di sini, oke, di konseling di sini, nanti anak cucunya juga di sini, oke. Oke, intinya saya dapat. Ya, intinya gitu. Nah, yang poin nomor 4 ini berarti nanti kita akan punya database atau partner-partner konselor ya. Jadi nanti konselornya akan ya pastinya nggak akan bisa misalnya kita ngasih konseling buat buat anak gitu ya, atau yang masih bayi atau preschool, tapi konselornya bukan yang psikologi anak, kan berarti memang harus psikolog anak kan kayak gitu. Benar. Nah, Karena saya bukan semua bidang, Pak. Saya bukan semua bidang. Jadi saya butuh partner juga. Iya benar itu, Pak. ya. Jadi ini visinya kita akan punya database konselor dan nanti di situ akan ada pembagiannya. Jadi pas ya intinya sistem akan bisa membagi si konselor ini ngerjain yang mana dan segala macam sesuai dengan member yang membutuhkan kayak gitu. Dan konselornya juga mungkin sebagian ada yang remote, sebagian juga ada yang face to face kalau memang ya kan protokol psikolog nggak semuanya bisa remote kan, ada yang harus Iya. ketemu face to face, maka dimanapun user itu berada, kalau misalnya di situ ada konselor mitra kita, maka itu bisa ditanganin. Gitu. Jadi Iya. konselornya juga gampang karena nanti semua kayak catatan apa segala macam itu harusnya ada di sistem. Jadi ya dia tinggal melayani aja, selesai dapat bayaran kayak gitu deh ceritanya. Gampang. Kalau misalkan aplikasinya udah terbentuk, terus culture management kitanya udah terdevelop banget, Pak. Untuk masalah orang-orangnya siapa itu saya gampang nyarinya, Pak. Gampang gitu. Untuk mitra yang mau bergabung dengan kita, misalnya partner yang bergabung kita. Yang penting buat mereka itu adalah trusted dari kitanya, jelas, SOP-nya jelas, jelas gitu. Dan mereka pun pasti punya kayak contohnya psikolog mereka punya kegiatan gitu kan, dan jadi bentuknya kayak aplikasi Gojek untuk psikolog gitu kan. Ya, betul. Jadi dari sisi psikolognya itu kayak buat psikolog, tapi dari sisi customer gitu kan, ya apa yang dia butuhkan sama si customer itu. Gitu. Ya, bahkan kalau aplikasi ini Bapak bisa mancanegara, itu buat para kalau boleh jujur, buat para WNI yang dia itu bekerja di luar negeri, Pak, bekerja di luar negeri, mereka pun kebingungan ketika mereka butuh pertolongan kayak medis ataupun klinis. Kayak sekarang Pak, butuh mereka mau kemana itu nggak tahu kan, misalkan mau dekat kemana gitu, karena pada dasarnya orang-orang di sini kan ya psikolog sini gitu kan, gitu nggak tahu gitu loh. Kalau ini aplikasi Bapak keren, ini udah soalnya ini juga jadi pembahasan gitu Pak, pembahasan KBRI, pembahasan banyak untuk orang-orang yang ya maksudnya jemput bola kan, jadinya kayak jemput bola kan gitu. Oke, ya amin. Tapi mungkin ini perlu aku tebelin ya. Jadi vision. Jadi judulnya di atasnya vision. Tapi ya diharapkan itu secara bertahap terrealisasi ya. Bahkan kalau Bapak pede, kalau Bapak percaya diri dan Bapak kan maksudnya dari branding name branding Bapak sendiri kan Bapak punya ya. Maksudnya Bapak personal branding Bapak tuh udah kuat gitu. Dan kalaupun Bapak ini udah terbentuk, ketika Bapak presentasi di satu lembaga ikatan, contohnya misalnya untuk psikologi itu di IPSI misalkan, atau untuk Ikatan Dokter Indonesia atau enggak Ikatan Dokter Indonesia gitu misalkan. Bapak bisa presentasi itu depan mereka, itu pasti dipertimbangkan gitu Pak, karena posisinya untuk seperti HIPSI ataupun seperti apa kan mereka punya aturan kan, punya ikatan gitu untuk ikatan. Kalau misalkan Bapak bisa delivernya bagus, karena yang saya percaya itu adalah personal branding Bapak gitu. Kenapa saya bergabung? Kenapa saya pede dan kenapa saya mau sukarela bergabung? Karena saya tuh nggak mungkin ditipu sama Bapak gitu, karena personal branding. Iyalah, kalau saya ditipu oleh Bapak, saya bisa datang ke universitas Bapak kan gitu, atau enggak saya bisa adukan itu ke misalkan saya kenal KDV-nya, saya kenal Bapaknya. Personal branding-nya itu buat orang ketika kita punya satu produk yang belum jadi pun
Kenapa saya percaya itu karena personal branding yang Hmm. siapa nih yang buat produknya dulu gitu. Hmm. Kalau misalkan produknya belum jelas, tapi orangnya Hmm. tuh pasti partnership atau mediasi juga bakal ngeliat gitu. Hmm. Hmm. Personal brandingnya, makanya kenapa dan lebih plusnya itu kalau Bapak Hmm. produknya udah developnya udah kuat. Kalau produknya udah komplit dan perfect, Hmm. Hmm. personal branding itu kadang nggak perlu, tapi personal Hmm. branding itu ngejamin bahwa produk ini berkualitas gitu. Kayak gitu, Pak. Oke. Ya, jadi di situ aku setuju karena memang aku menyadari bahwa bisnis ini ya, konseling itu memang sangat bersentuhan dengan yang namanya privasi, regulasi, sama compliance. Jadi itu adalah satu hal yang aku akan sangat pentingkan gitu ya. Jadi gimana caranya, termasuk yang tadi kayak security gitu kan. Jadi security-nya juga harus bagus gitu. Makanya diusahakan diperbaiki, bahkan protokol security kita juga dimasukin di handbook kan. Jadi SOP-nya karyawan harus punya email pekerjaan sendiri dan apa segala macam. Itu memang istilahnya memang dibuka kayak gitu biar orang tahu bahwa memang SOP kita itu kayak gitu loh. SOP kita kayak gitu. Jadi dan kalau ada aturan-aturan entar ya termasuk dari ikatan gitu kan, dari ikatan psikolog itu ada aturan-aturan, ya aku akan memastikan bahwa aturan-aturan itu harus dipenuhi semuanya. Walaupun itu dari sisi IT atau dari sisi yang lain, walaupun kita satu perusahaan, tapi ya setiap bidang ya memang dia hanya ngurusin yang dia diperbolehkan untuk mengakses, kayak gitu ceritanya. Jadi ini yang aku bilang, kalau aku tulis di sini, ini compliance ini penting banget. Ini yang lagi kebuka meeting agendas kan ya, yang aku sharing. Yang Bapak screen itu tuh bukan Pak Lovia. Nah, ini baru sekarang Oh, meeting agenda. Tapi saya masih mantau dari ini Pak, dari iPad. Jadi kalau di oke. screen-nya Bapak itu apa, saya buka sih ini. Oh, jadi dia pindah-pindah ya ininya ya? Yap. Oh, gitu ceritanya. Oke, udah. Terus, oke, nah yang terakhir produknya adalah Solufas. Jadi kan ada 3 brand, ada Miluf, Volvia, sama Solufas. Nah, Solufas ini memang beda sendiri, tapi dia adalah, aku bilang dia ada 3 produk, tapi awalnya satu, yaitu dia adalah platform chat. Jadi karena si counseling base ini memang membutuhkan platform chat yang harus reliable banget, maka ini adalah fokus pengembangan platform chat ini yang akan digunakan oleh Lovia, oleh Miluf, dan Solva sendiri nantinya juga akan memasarkan produk platform chat ini ke perusahaan lain yang membutuhkan. Itu kan. Terus ini mungkin Komen nggak sih tahu dari kenapa? Ya kalau yang ini Solufas ini saya no comment karena saya nggak tahu. Ini bukan Ya, bidang saya. Saya setuju ya, aja. Saya menunggu. Saya jadi konsumen juga sebenarnya menunggu ini hadir. ya, ya. Tapi Gitu. salah satunya yang udah jadi ya itu tadi About Lovia ya. Nah, tapi Oke. memang ini di manajemen dalam satu manajemen yang sama. Jadi nanti kalau misalnya tim Solo Fast Chat itu sudah ada gitu ya minimal 1 orang, maka ini akan tetap bekerja sama dengan erat gitu. Karena kebutuhan-kebutuhan dari sisi konseling, ya maka tim dari Solo Fast harus bisa mengakomodasinya gitu, bisa memenuhi itu. Gitu. Di chatnya butuh apa kayak gini, itu bisa gitu ya. Komunikasi, misalnya butuh catatan kayak aplikasi untuk chat sama dokter gitu kan. Jadi di situ bukan cuma chat doang, tapi dia bisa punya catatan orang ini pernah didiagnosis apa, keluhannya apa gitu kan, rekam medis maupun rekaman-rekaman yang lainnya yang itu si konselor bisa muncul otomatis gitu, langsung di istilahnya di layar yang sama. Jadi itu kan nggak ada tuh di WhatsApp tuh. Kayak gitu. Benar, benar Nah, sekali. Exactly. nah, jadi di situ ada langsung di satu tempat itu bisa langsung melihat data si orang atau member itu. Gitu deh. Terus selain chat platform, yang kedua, Solufas juga harus mengembangkan pengembang aplikasi. Jadi aplikasi pengembang aplikasi itu akan digunakan juga untuk mendevelop Miluf dan Lovia. Harapannya begitu. Dan yang terakhir itu teknologi AI.
teknologi AI itu juga akan nantinya akan membantu untuk Lovia Saya tahu sama AI, gitu. Intelligent Alliance. Kalau AI apa, Pak? Artificial IR. Intelligence. Ya. Oke. Ya. Jadi ya salah satu contohnya yang sudah diusulkan sama Andin ya. Jadi member yang plus gitu, maka dia sudah join, dia akan bisa otomatis mendapatkan rekomendasi gitu. Sebenarnya sih datanya sudah mulai kita kumpulkan ya. Jadi kan ada tombol untuk bisa nge-like atau dislike ya masing-masing profil itu. Nah, itu sedang dikumpulkan, cuman memang belum dikembangkan menjadi algoritma AI. Tapi sebenarnya dari data itu bisa untuk memberikan setidaknya rekomendasi otomatis gitu ya. Jadi begitu user join, maka dia bisa dikasih rekomendasi ini tanpa harus mengganggu manusia-manusia konselor yang jam terbangnya udah sibuk. Gitu. Oh my god. Iya benar Pak. Ya, ceritanya kayak gitu. Ya udah deh, itu dari sisi visi produk-produk apa yang kita akan kembangkan. Ini mungkin aku bilang time frame-nya adalah 1 tahun ke depan ya. 1 tahun ke depan. Berarti sampai April 2021 5 hal ini bakalan ada gitu ya per April 2021. Gitu. Any question tentang ini, tentang visi? Next, udah. Okay. Nah ini yang terakhir. Nah, jadi yang ini aku perlu bantuan kamu adalah menerapkan. Jadi aku meriset beberapa metodologi perencanaan strategi dan eksekusi. Nah, ada EOS, Entrepreneurial Operating System, atau ini juga disebut dengan Traction. Terus ada juga Scaling Up, terus ada juga Lean Startup, ada juga Six Sigma. Nah, dari situ yang aku lihat paling cocok, setidaknya dalam kondisi kita yang masih kecil tapi nggak terlalu kayak ya dia belum terlalu besar banget tapi ingin grow dan cukup lengkap, itu namanya EOS. Nah, jadi di EOS itu ada 6 hal yang perlu difokusin. Nanti akan ada breakdown-nya gitu ya, proses-prosesnya. Jadi mulai dari yang 3 pertama itu vision, mulai dari vision. Ini semua orang dalam satu perusahaan harus clear dengan visi ini. Makanya tadi aku sampaikan visinya dulu ke kamu, gitu kan. Ya, oke. Biar satu visi termasuk dapat feedback juga, itu oke atau enggak, dan segala macam. Dan ya kalau kata EOS itu satu perusahaan harus believe dengan visi ini. Jadi kalau misalnya enggak sepenuh hati juga ya enggak akan bisa untuk eksekusi yang lain-lain. Gitu. Visi, jadi semua orang akan tahu visi ini dari awal, bahkan sebelum join gitu ya. Ini akan terpampang sangat besar banget di website About Lovia. Ini belum ditata dengan agak rapi. Tadi masih kasaran aja. Nanti akan ditata dengan lebih rapi. Intinya pada saat orang kerja, maksudnya kerja di Lovia ya, bukan sebagai customer. Kalau sebagai customer kan messaging-nya kan beda lagi. Tapi kalau mau gabung sebagai tim Lovia, ini loh visi kita mau ngapain sih gitu, dan bagaimana kita mau mencapai itu dalam 1, 3, 10 tahun ke depan. Something like that. Gitu. Terus yang kedua adalah people. Jadi dia kuncinya simple, yaitu the right people at the right seats. Jadi orangnya harus tepat dan menduduki posisi yang tepat. Entah posisinya itu sebagai eksekutif kah, sebagai manajer kah, atau sebagai staff, atau sebagai freelancer, atau sebagai mitra apapun, maka dia orang yang tepat pada posisi itu. Sama yang ketiga, data. Jadi kalau mungkin sekarang data sebenarnya sebagian sudah kita kumpulkan ya. Kita punya Google Analytics, marketing, dan lain-lain. Di database juga ada, walaupun nggak semuanya di analyze, tapi intinya dari sisi operasional perusahaan,
pengambilan keputusannya harusnya berdasarkan data bukan berdasarkan perasaan. Gitu ceritanya. Oke. 3 prinsip ini ada pertanyaan? Paling di ini Pak, IDS apa? Yang Oke. Bapak Nah, setelah itu ada issues ya. Issues, traction, sama proses. Jadi issues IDS itu kalau nggak salah namanya, ini berarti langsung kebuka juga ya? Oh bisa di sini. Enggak. Maksudnya ini sekarang aku lagi sharing window yang mana nih? Di Bapak itu masih note. Oh, masih not ya. Oke, berarti harus new share ke IDS iOS. Nah, IDS itu identify, discuss, and solve ternyata. Ya. Oke. Jadi di issues, jadi inti itu adalah issues. Maksudnya berarti ini kayak hampir sama dengan group discussion gitu Pak? Group discussion, ya bisa dibilang group discussion, tapi memang kalau nggak salah sih, memang orang-orang yang memang berurusan dengan itu aja, gitu. Oke. Ada satu tip juga dari GitLab. Jadi yang ikut meeting yaitu beneran orang yang memang decision making aja di situ. Gitu. Kalaupun Terlibat. ada terlibat langsung dan responsible gitu ya. Dan untuk sebuah decision harus hanya satu orang saja yang responsible. Kalau yang lain dia bisa ngasih input tapi dia nggak ikut responsible terhadap input tadi. Jadi karena input bisa dari semua orang gitu ya. Kayak Andin bisa ngasih aku input, Pak harusnya begini, jangan begitu, jangan begitu. Oke, tapi tetap aja aku yang mengambil keputusan dan aku yang bertanggung jawab dengan pengambilan keputusan itu. Gitu. Iya benar. Yang lain juga gitu, misalnya marketing dia punya responsibility, nanti juga akan ada responsibility mapping, masing-masing orang dia responsible untuk apa, ya udah yang dia mengambil keputusan di situ dia responsible di situ. Kalau dia sifatnya hanya sekedar memberikan saran, maka dia tidak akan responsible karena toh dia tidak tidak ikut mengambil keputusan di situ. Gitu ceritanya. Oke, jadi ini salah satunya adalah IDS, yaitu identify, discuss, dan solve ya. Jadi meeting nanti akan ada meeting yang rutin, basically weekly. Dan kalau kata GitLab sih sebaiknya meeting walaupun singkat daripada nggak sama sekali. Kalau yang meeting rutin. Jadi kalaupun misalnya meetingnya cuma 15 menit gitu kan, ya udah kita meeting, ada yang dia didiskusikan, oh nggak ada, oh ya udah kamu gimana kabarnya, ya udah dadah, gitu ya, lebih mending gitu. Gitu Tapi sih benar, ceritanya. memang benar Pak. Dari meeting tuh yang stuck kita bisa jadi terbuka gitu. Meskipun kita ngerasanya nggak ada masalah kok, tapi dari situ kita kadang jadi muncul gitu ide terus kayak resolusi dan lain sebagainya, kita bisa jadi terupgrade lah, kitanya jadi terupgrade karena kita nggak hanya stuck dengan diri kita sendiri. Jadi nggak cuma aku berhadapan dengan kerjaan gitu, tapi aku bisa sharing mau itu feeling ataupun mau itu sebuah brilian ide pun bisa kadang tercetus gitu. Makanya sebenarnya bahasanya culture management atau culture company itu sebenarnya terbangunnya itu karena sebenarnya dari sebuah masalah. Kalau nggak dari sebuah masalah, kita bisa melihat dari lingkungan gitu, interaksi gitu. Nah, cuman karena ini sekarang basisnya itu adalah interaksinya bukan fisikal kan ya, otomatis meeting itu diperlukan untuk kayak itu. Kita bisa jadi tahu value-nya apa nih yang dibutuhkan, terus value ini cocok dengan kita atau tidak gitu. Seperti itu. Oke, ya. Meeting itu. Nah, jadi memang di workflow ini metodologi ini pengennya bisa melancarkan itu semua dengan proses yang semua tim member itu tahu. Jadi nantinya akan ada, kalau kita sudah lebih tahu ya, jadi semua tim member akan tahu kayak gimana sih workflow secara umum di tempat kita gitu ya. Nah, lalu yang setelah issues ya, biar meeting itu kita bisa solve something, itu juga akan ada proses. Jadi ini lagi kebuka Lovia Jobs kan ya? Lovia Jobs, benar. Sharingnya, benar nggak? Yap, enggak, lagi Nah, IDS.
Oke, udah Lovia Jobs. Nah, ini sales and marketing kan. Nah, jadi contoh, jadi semua ini juga sama dengan yang disarankan GitLab sama EOS. Dia menyarankan proses itu harus didokumentasikan. Jadi bukan cuman berada di otaknya masing-masing orang gitu ya. Tapi itu harus didokumentasikan sehingga kita bisa aware dengan itu, bisa memperbaiki itu juga gitu ya, bisa mengevaluasi. Dan kalau misalnya ada yang pindah, entah itu pindah divisi atau apa gitu kan, maka ada proses knowledge transfer di situ. Nah ini contohnya satu proses yang aku tulis. Ini kan ada content writing freelance project ya. Muncul nggak di situ? Bentar ya muncul Pak, cuman saya Oke. lagi lihat. Di mana ya Pak filenya? Aku share di share screen sekarang. Oh, tapi kalau di ini mah nggak ada ya? Kalau di Di web, maksud aku buka ini di web, tapi di sebelah mananya? di web itu di sales and marketing. Oh, pantesan. Di sales and marketing. Contoh Wait, prosesnya. sales and marketing nggak ada Pak. Oh, departemen. Sales and marketing. No. Yap. Ya, sales marketing, social media account, habis itu di bawahnya content writing freelance projects. Ya. Nah, itu kan ada workflow-nya. Nanti juga akan ada workflow yang sifatnya lebih visual gitu ya, lebih kayak diagram, tapi minimal tekstual dulu. Tekstual itu harus ada. Jadi step-stepnya gimana, siapa yang harus melakukan apa kayak gitu, dan mungkin alasannya kenapa kayak gitu. Jadi setidaknya itu bisa dikasih ke orang, ya udah kamu jalanin kayak gini. Kalaupun ada pertanyaan, pertanyaannya sudah lebih spesifik gitu, bukan aku harus gimana gitu. Iya benar banget Pak. Iya. Ya. Nggak najang harus gimana. Benar. Nah, termasuk ya salah satu contohnya kita akan punya rubrik-rubrik kayak gini gitu ya, yang kemarin juga sudah aku share. Jadi misalnya proses untuk content writing gitu kan, itu sudah ada scoringnya. Jadi yang mengerjakan pun juga tahu. Jadi itu bagus atau enggaknya dia udah tahu sendiri karena rubrik penilaiannya pun dia juga sudah tahu. Entah itu apakah itu grammarnya, paragrafnya, terus bold, italic, heading, image, dan lain-lain itu yang dibutuhkan kayak apa dia udah tahu. Dan kalau misalnya nanti yang review kan belum tentu yang review aku, bisa jadi ada orang yang memang bertugas untuk nge-review. Nah, orang yang bertugas untuk nge-review pun dia juga sudah pakai standar yang sama. Jadi nggak subjektif lagi gitu. Wah, ini artikelnya kayaknya kurang bagus atau apa. Atau Iya. artikelnya dibilang Feeling kayak bagus. Nah, feeling kayak gitu. kayaknya. Benar-benar. Gitu. Nah, atau artikelnya dibilang bagus padahal sebenarnya ada yang kurang. Jadi dengan seperti ini udah jelas gitu. Kalau per poinnya mungkin ada subjektif masih wajar, tapi setidaknya subjektifnya nggak 100% lah gitu. Jadi per poin, jadi biar lebih penting. Dan ini juga nggak, aku pikir nggak menyusahkan kan, ini tinggal masukin angka doang kayak gitu kan. Dan itu angkanya langsung ada warnanya gitu kan. Kalau 5 hijau, kalau 1 berarti dia jelek. Langsung ketahuan. Tapi angkanya dari mana itu? Dapat Angkanya guidance. dimasukin, ini kan ada ini, di sebelah kanan ada penjelasan. 1 poin tuh kalau apa, 2 poin apa, 5 poin yang gimana, kayak gitu. Oh, oke. Untuk Jadi ini udah ada kuesionernya gitu, kuesioner. ya, jadi untuk setiap poin penilaian itu udah. Aku pikir mesin Pak yang menilainya. Jadi maksudnya Enggak. tinggal masukin kontennya enggak ya? Oh, pantesan. Oke. Enggak. Tetap manusia yang menilai tapi setidaknya udah dikasih gambaran. Gitu, dikasih gambaran. Aku Mungkin kalau itu ceritanya. Ini salah satu contohnya. Oke, gitu. Contoh untuk yang contoh dari sisi proses ya. Nah, terus yang terakhir itu traction ya. Jadi kalau di traction itu meeting agenda kan. Nah, jadi yang traction ini sendiri, ini yang prinsip terakhir yang keenam itu adalah rocks dan meeting. Jadi yang dimaksud rock dan meet, rock itu sebenarnya adalah target jangka pendek gitu. Di target jangka pendek ini kalau nggak salah sih targetnya per 3 bulan ya. Jadi nanti kita akan punya jadwal yang memang udah fix.
Jadi kalau bulan April itu berarti kan sebenarnya kita udah masuk kuartal 2. Harusnya sih bulan Maret kemarin itu sudah ditentukan. Target April, Mei, Juni itu ngapain aja gitu kan. Harus. Nggak Tapi karena apa-apa. itu kan tidak dilakukan, ya udah berarti nanti itu akan di develop sendiri. Jadi akan ada target per 3 bulan. Kalau menurutku sih minimal per 3 bulan dulu, itu paling simple. Nah, nanti meeting mingguannya adalah ya udah kita dari target yang 3 bulan itu mana aja yang jalan dan mana aja yang enggak. Dan kalau nggak salah sih target itu kayak air terjun ya. Jadi mulai dari target CEO, jadi dari aku akan ada, kalau nggak salah sih cuma 3 sampai 5 gitu ya. Jadi dalam waktu 3 bulan itu antara 3 dan maksimal 5, nggak boleh lebih banyak dari 5. Idealnya sih cuma 3. Cuma Iya. 3, nah terus habis itu dari 3 itu akan diturunkan lagi ke bawah gitu ya. Jadi misalnya dari aku, terus kamu, nah dari 3 targetku, atau 3 rock, kalau istilahnya di situ rock soalnya. Dari 3 batu, dari 3 batuku atau 3 rockku itu, kamu Kalau aku mau bisa main dari satu elemen jadi ke step, terus langkah selanjutnya. ya. Aku pusing aja. Aku kayak sizer atau nggak aku ini paper aja. Iya. Nah, terus kamu punya rock apa juga gitu. Kamu juga punya 3 sampai 5 rock, yang 3 sampai 5 rock itu tujuannya adalah untuk mendekatkan pada rock yang di atasmu gitu. Jadi gitu ceritanya. Setiap orang punya rock sendiri-sendiri yang memang dia fokusnya di situ. Kalau yang bukan di luar dari rocknya dia, itu sifatnya opsional, tapi yang rock itulah yang akan diukur dari sisi data tadi. Kayak gitu ceritanya. Dan itu nanti setiap rock, setiap orang itu akan ditulis di rencanaku di Notion ya. Jadi di Notion itu akan ada rock setiap orang, siapa aja, rocknya apa aja, dan progresnya udah sampai di mana. Gitu. Formatnya seperti apa nanti menyusul. Ya. Gitu deh. Oke. Itu traction sama meeting. Jadi meeting itu ngebahas rocknya sama ngebahas isunya aja, apa aja. Meeting yang paling lama mungkin yang meeting per 3 bulanan. Kalau yang meeting singkat-singkat itu yang Yes. mingguan ya. Yang mingguan itu harusnya nggak sampai 1 jam, paling 15 menit atau 30 mentok. Kalau lebih dari 1 jam tiap minggu, kayaknya ada something wrong dengan prosesnya deh. Karena harusnya yang terjadi itu komunikasinya bukan pas meeting, tapi komunikasinya adalah di masing-masing isunya. Gitu. Iya, benar Pak. Operasional. Kalau sampai cuma meeting seminggu sekali tapi lama, berarti ada Ya, komunikasinya yang nggak beres di ya. yang lain. Nah, terus di sini pun itu juga ada, jadi kita bisa komen ya. Jadi halo gitu ya. Jadi setiap poin di sini itu sebenarnya kamu pun juga bisa komen sebenarnya. Ini kan kamu akses kan. Iya, aku bisa komen. Jadi bisa komen di setiap ini. Jadi ini juga jadi sarana diskusi juga gitu. Jadi kalau ada sebuah Contoh card, komennya. mana munculnya? Ada notifikasi nggak sih? Coba kamu komen dong di sini. Aku soalnya belum pernah dikomenin. Narsis banget ya apa yang dikomenin. Komen dong, like di salah satu poin di sini. Coba. Tapi nggak bisa dipilih Pak. Jadi komennya Ini. cuma ini. Jadi nggak bisa. Ini ada. Ini ya kamu ya. Jadi nggak bisa di gambarnya gitu, nggak bisa di ini, tapi cuma di fotonya aja. Oh iya. Nggak. Iya. Jadi dia komennya itu per blok istilahnya. Ya per satu item, maksudnya Per satu satu item item. bukan per poin ininya. Ya. Tapi mending lah. Jadi kita pada saat kita mendiskusi, misalnya di sini juga bisa digunakan untuk mendiskusikan konsep atau apapun, termasuk pada saat meeting. Jadi ya, bahkan jadi kayaknya kalau misalkan ini kita udah bisa pakai Notion masing-masing gitu di di device masing-masing, bahkan kayaknya tanpa video pun kita just voice call pun udah kebantu dengan saling ini gitu Pak. Ya, bisa juga. Walaupun kalau di GitLab itu dia memang mewajibkan untuk setiap meeting itu harus video call. Jadi alasannya kenapa biar satu buat report, terus karena mereka itu dari awal banget itu memang nggak pernah ketemu sama sekali. Beda sama kita kan memang dari awal pernah ketemu. Tapi kalau di GitLab
dari awal dia rekrutasi sampai dia kerja, bahkan sampai sudah keluar resign ya, itu bahkan nggak pernah ketemu sama sekali gitu kan, secara langsung gitu kan dengan CEO-nya. Gokil. Oke. Nah, gitu. Tapi Jadi kayaknya selalu, kalau Lovia at least harus ada kayak ya. meeting party gitu, kayaknya harus ketemu Oh tuh ya, ada kan? iya. Jadi tapi kalau kalau di GitLab ya ada meeting partinya, tapi meeting partinya itu virtual juga. Jadi seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali kalau di GitLab ya, kalau kulturnya GitLab itu ada meeting party yang memang itu tujuannya untuk ngobrolin apapun yang bukan untuk urusan pekerjaan, sekitar 1 jam. Jadi orang ngumpul di sini jam sekian gitu kan, terus ya udah ngobrolin, anjing kamu gimana, kucing kamu gimana, kayak gitu kan. Tapi banyakan gitu kan, room-nya ada sekian puluh orang kayak gitu. Kayak Oke, gitu. berarti dinner pun Nah, demikian gitu, misalkan dinner party virtual, kan? tapi nggak semuanya juga sih, karena di GitLab pun juga ada yang mereka walaupun semua remote tapi berada di kota yang sama kayak gitu mah bisa. Dan Iya, iya, iya. kalau di kita mungkin ya tetap aja setidaknya di awal-awal ini mayoritas base-nya eh, Bandung kali ya. Bandung Harus, sama harus. mungkin ada sebagian Jakarta. Bandung Jakarta itu akan ada gitu. Sempat Tapi kemarin juga ada yang hmm, nanya sih Pak dari member, hmm, kali ini dari hmm, member ini ya, member hmm, Milov, dari member Milov tuh hmm, menanyakan office gitu kan. Saya bilang hmm, aja office itu adanya kita hanya di Bandung. Tapi untuk hmm, kalau dari hmm, staff kita ada di hmm, beberapa daerah Pak. Kalau hmm, Bapak sekarang ada di mana? Bisa saya hubungi teman hmm, saya kalau Bapak tidak percaya hmm, atau pengen hmm, trust trust info gitu, trust info langsung hmm, bertemu atau gimana, ya hmm, kita perlu personal branding, misalkan hmm, personal branding untuk menentukan, saya hmm, bisa hubungi staff saya, Bapak ada di mana, hmm, saya bisa hubungi, hmm, tapi sekarang lagi PSBB kan, kata saya. hmm, hmm, Please, kalian tidak bisa mengabulkan permintaan Bapak, kata saya itu. Kalau untuk hmm, misalkan untuk mempresentasikan tentang produk kita, misalkan, aku bilangnya hmm, gitu, nggak bisa. hmm. Oke. Ya, jadi itu yang ingin dilakukan. Akan ada meeting tiap minggu ringkas, lalu juga ada meeting yang lebih lama gitu kan, setiap 3 bulan sekali per kuartal. Dan komunikasi yang mungkin paling intens itu justru entah itu lewat chat sama lewat komen-komen sama ngedit langsung di sini gitu ya. Dan salah satu gunanya recording, walaupun recordingnya itu mungkin ada recording yang akan dipublish, mungkin ada yang enggak, tapi recording yang enggak dipublish pun itu bisa kita simpan di internal untuk bisa dilihat oleh tim member lain gitu ya. Misalnya ada konselor lain yang dia nggak sempat ikut meetingnya karena ada tugas atau dia ada janjian sama customer atau apa, dia tetap bisa nonton, ikut join di meetingnya itu setelah meeting itu selesai, karena kita ada recordingnya, dia bisa tonton. Dan karena notulensinya pun juga ada di Notion gitu ya, dia bisa buka notulensinya, terus kalau dia ada nggak sesuatu yang nggak setuju atau apa, ya udah dia langsung aja komen di Notion atau dia ngedit di situ, terus ya ikut diskusinya setelah setelah diskusi itu terjadi kayak gitu ya. Jadi Iya, itu oke juga Pak. yang dilakukan di GitLab. Jadi itu aku juga nyontek GitLab. Di GitLab juga sama. Jadi kalaupun ada dia nggak bisa ikut meetingnya, kecuali kalau meetingnya berdua terus salah satu nggak bisa gitu ya. Oh, iya. Allah. Wah. Oh, parah, parah, parah. Jadinya meetingnya Nanti, sama sama pocong. nanti kalau undangan juga kayaknya gitu ya. Saya mengundang, tapi tidak hadir. Dasar. Ya, jadi ya, untuk sekarang belum bisa meeting sendirian gitu ya. Jadi meeting minimal berdua. Tapi kalau misalnya meetingnya harusnya bertiga, terus yang satu nggak bisa, nah berdua nanti yang ketiganya bisa nyusul kalau dia mau gitu ya, tetap atau ngelihat notulensinya gitu ya. Kayak yang sekarang itu kan ada notulensinya. Setiap meeting harus ada notulensi. Jadi kalau CEO-nya GitLab itu dia bilang gini, kalau saya ngelihat ada yang lagi meeting, di situ nggak ada notulensinya lagi dibuka, saya langsung tutup meetingnya. Gitu. Maksudnya? Iya, kalau ada yang lagi meeting, tapi nggak ada notulensinya, nggak ada. Kalau GitLab kan pakai Google Docs, kalau kita kan pakai Notion. Tapi kalau di meeting itu nggak ada. Jadi di kalender ini harus ada nih. Misalnya lagi meeting tanggal sekian, jam sekian, itu harus ada di sini. Kalau nggak ada, si
si CEO-nya akan join ke meeting itu, habis itu meetingnya ditutup sama dia. Keren. Oh, keren. Iya bener-bener. Gitu. Karena fungsinya buat apa meeting nggak ada hasil ya, nggak ada Ya. outputnya. Jadi daripada meeting nggak ada notulensinya, mendingan nggak usah meeting sama sekali deh, kayak gitu. Jadi itu yang dia bilang bahwa perusahaan yang all remote itu bukan berarti nggak ada proses, justru prosesnya bisa lebih strict daripada perusahaan yang onsite. Gitu. Iya benar. Karena kalau dia remote, ya mau nggak mau outputnya adalah berupa dokumentasi atau proses tadi gitu ya. Jadi dokumentasi nggak harus panjang, tapi jelas. Penting jelas, singkat jelas tuh nggak. Oke, gitu ceritanya tentang contoh proses tadi marketing. Nah, ini aku invite kamu ke organizational check up. Jadi IOS ada organizational check up namanya. Ini ada toolsnya. Jadi dia kayak kuesioner. Mungkin kayak kuesioner. Aku juga belum pernah nyoba. Nanti aku cek, Pak. Entah ini semacam performance appraisal atau apa gitu ya, mungkin. Tapi jadi dari sisi kamu mungkin nanti akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang akan beda dengan pertanyaan yang ditanyakan ke aku gitu. Oke. Jadi ini aku minta bantuannya untuk kamu ngisi ya. Mungkin nanti akan ada email yang masuk ke kamu untuk menjalankan organizational check up. Karena di IOS itu yaitu check up itu akan menentukan ya sama kayak health medical check up gitu ya. Jadi di situ akan tahu sakitnya di mana. Nah, berarti itu yang harus diperbaiki. Nah, berarti ya di sini juga yang mana yang bermasalah itu yang diperbaiki. Dan aku belum tahu juga ini organizational check up itu berapa lama sekali atau gimana harus dilakukan. Ini yang Tapi buatnya jelas. siapa, Pak? Kuesionernya yang buatnya siapa? Dari IOS-nya sendiri. Jadi ada official website-nya IOS, organizational check up aku. Coba aku share ya. Jadi ini nih namanya. Aku pikir kalau Bapak atau tim yang buat, saya mau komen nanti si question apa. Tapi kalau lembaga yang buat, oke, saya lihat. Oh ya, anyway, apa-apa Pak, sih komen. matahari baru terbenam. Di sini matahari terbenam. Oh, udah maghrib ya? Oke. Iya, udah. Ya udah. Berarti ini harus segera diselesaikan. 5 menit lagi bisa nggak? Bisa. Oke. Biru. Ini student room-nya. Tempat belajarnya bisa. Tempat belajarnya. Iya, ini tempat belajar. Itu di asrama. Iya, di asrama, Pak, ini asrama. Aku terjebak di satu gedung. Asrama, nggak boleh keluar. Jadi di sini tuh kalau mau keluar itu kita harus SMS ke pemerintah. Oh gitu, wow. Oke. Kalau enggak langsung di penjara. Kalau enggak, di bawah itu ada polisi kan lagi lalu lintas, patroli. Kalau enggak itu kita kena denda, yang dendanya saya nggak bisa bayar, Pak. Kalau nggak bisa bayar, karantinanya di penjara. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau ada SMS aman ya? Ya, jadi kalau udah SMS, terus nanti pemerintah ngebales, pas kita keluar, polisi ngedatengin kita tuh ditunjukin SMS-nya. Gitu. Untungnya SMS-nya gratis lagi, tapi itu dibatas, jadi kadang kita nggak dapat balasan. Kalau nggak dapat balasan nggak boleh lu keluar dulu. Kan. Ini di jadwal misalkan nanti. Ya. Oke. Jadi, nah ini kayak gini nih webnya. Kelihatan nggak di situ? Yang aku share. Belum, masih not. Nah ini. Oh iya, oke. Ya, jadi nanti aku akan invite dan kamu akan. Aku kirim sekarang ya. Ya udah. Ya udah, nanti akan aku invite setelahnya pokoknya. Ya. Oke, jadi, nah begitulah ceritanya. Any question so far? Basically udah semua sih titik-titiknya. Enough, clear. Oh, clear. Nah, ntar aku stop dulu. Salah.